Halo Pak Iksan, suaranya. Oh iya Pak, Hmm. ada dua suara tadi ya. Di laptop ada dua suara. Ya biasanya ini buat beban-beban yang tidak seimbang, terus karena biasanya apa istilahnya yang pertama sih beban tidak seimbang, terus biasanya untuk apa trafo buat yang di daerah pedalaman biasanya itu pernah. Untuk area pemukiman dia kan biasanya kan apa beban-beban yang tak apa istilahnya nggak terencana lah. Itu biasanya pakai trafo zigzag gitu. Itu para pin. Oke. Kilas saja. Kalau Oke. dari saya, mungkin itu untuk mengurangi arus hubung singkat, Pak Robin. Oke. Jadi hubung singkat yang terjadi pas satu ground, itu untuk mengurangi nilai arus hubung singkat, maka menggunakan zigzag transformer di mana nilai impedansinya dicari yang cukup besar, tergantung dari nilai settingan arus hubung singkat yang akan kita kehendaki berapa. Oke. Oke. Semua jawaban hampir benar. Kita coba lanjut. Jadi materinya hari ini ada overview. Kemudian ada sedikit membahas, merefresh symmetrical component. Kalau yang dulunya arus kuat, mungkin sudah pernah tahu symmetrical component. Kemudian zigzag transformer sizing. Lalu ada percent impedance. Dan ada etap short circuit calculation. Nah, ini transformer merupakan salah satu komponen yang penting dalam ketenaga listrikan. Ya, jadi terus hubungan transformer itu ada star ya. Kemudian ada delta ya, ada star-star, ada star delta, ada delta-delta ya. Terus ada juga zigzag ya. Jadi hubungan zigzag merupakan hubungan dalam bentuk khusus dan tujuan khusus. Karena memiliki 6 kumparan di mana 3 gulungan kumparan luar disebut gulungan zig dan 3 gulungan kumparan dalam disebut zag. Jadi ini referensinya dari sini ya. Dari nomor 1 referensinya kita bisa lihat nomor 1 ini kalau ada kayak gini berarti ini standar penulisan jurnal ya. Nomor 1 ini kita lihat dari sini ya. Dari referensinya itu dari analisis penerapan zigzag transformer pada ungrounded system. Dari Mbak Trisnawati, Mbak Santi, Mas Prasetyo, dan Mas Prakoso ya. Tahun 2020. Oke. Gangguan hubung singkat merupakan suatu kondisi pada sistem tenaga di mana penghantar yang berarus terhubung dengan penghantar lain atau dengan tanah. Gangguan hubung singkat dapat menimbulkan arus yang jauh lebih besar dari arus kondisi di mana sistem tenaga listrik dalam keadaan normal. Bila gangguan hubung singkat dibiarkan berlangsung dengan lama pada suatu sistem daya listrik, maka akan berpengaruh yang tidak diinginkan yang dapat terjadi.
Udah jalan ya slide-nya ya? Kadang slide nggak jalan dia. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk studi hubung singkat antara lain metode matriks impedansi bus, metode matriks admitansi bus. Kedua metode ini menggunakan teori komponen simetris dan metode koordinat phase. Untuk gangguan tiga fasa seimbang, cenderung disederhanakan dengan pendekatan per pas. Diagram satu garis sederhana atau one line diagram untuk menyelesaikan masalah gangguan tiga fasa seimbang dengan metode komponen simetris adalah untuk memecahkan penyelesaian rangkaian tidak seimbang ke dalam sebuah rangkaian yang seimbang. Nah, ini symmetrical komponennya seperti ini ya. Jadi dalam sinusoida itu yang biasanya kita tahu itu ada 3 bagian komponen. Jadi komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan urutan 0. Jadi bisa dipecah menjadi 3 ya. Masing-masing selisihnya 120 derajat ya. Jadi kalau positif arahnya ke sebelah ini AB ke sebelah sini ya. Kalau negatif A, B, C. Negatif ke sebelah kiri. Kalau dari gambar kelihatan amplitudenya beda ya. Yang positif lebih besar ketimbang yang negatif ya. Kemudian merefresh lagi zaman kuliah dulu. Ada operator A. Ya. Jadi A itu sebenarnya adalah satu sudut 120 derajat. Ya, merefresh. Jadi kalau ini bentuk polar, ini bentuk rektangular. Kalau dijadikan rektangular, dia min 0,5 tambah J imajiner 0,866 ya. Bisa dicoba sendiri pakai kalkulator. Nah, A kuadrat itu ingat kalau dikuadratkan ininya dikali ya. Terus sudutnya ditambahkan ya. Nah, ini jadinya min 0,5 dikurangin J 0,86. Terus A pangkat 3 1 sudut 360 derajat sama dengan 1 sudut 0 sama dengan 1. Kemudian penyelesaian sistem tiga fasa tidak seimbang seperti ini. Jadi ada VA, VB, VC. Dalam bentuk vektor ya. Itu adalah VA0 tambah VA1 urutan positif tambah VA2 urutan negatif. Demikian juga untuk VB. Yang asimetrik itu ya, Ya, Bang Robin ya. betul. Jadi dipecahnya seperti ini. Kemudian ini dia kalau memakai operator A. Jadi bagaimana cara membuat tegangan tiga fasa dipecah supaya jadi VA0, VA1, VA2. Nah, ini seperti ini. Berarti kalau mencari ini kan inverse matrik kan. Inverse matrik, misalnya ini yang diketahui, maka mencarinya ini dari inverse matrik ya kan. Mungkin itu refresh mengenai symmetrical komponen. Jadi kalau di kuliah S1, sistem tenaga listrik akan familiar dengan operator-operator ini. Ada A kuadrat, ya,
seperti ini. Kemudian untuk penerapannya zigzag transformer. Jadi kita ada suatu kasus di NHM. Kalau dilihat, nah kira-kira single line diagramnya seperti ini. Ini adalah power station yang saat ini sudah ada. Jadi ini ada 7 generator. NHM menamakan secondary power station. Kemudian ada Togurachi dan ada primary. Nah, di sini kita lihat ada zigzag transformer ya. Zigzag transformer. Di mana di zigzag transformer ini ditambah lagi NER atau NGR. Kita bisa lihat nanti apakah NGR ini perlu apa enggak ya. Kita bisa lihat. Selamat pagi menjelang siang Pak Didi. Siang Pak. Ya Pak Robin, silakan dilanjut Pak Robin. Ada Pak Didi ternyata. Oke. Saya coba. Saya coba carikan fotonya sebentar. Sekalian hidupin etapnya ya. Saya nyalakan etapnya. Nah, jadi ini etapnya di NHM. Sesuai single line tadi. Di sini ada zigzag transformernya. Bisa kita lihat berapa impedansnya. Impedansnya kecil ya, 4%. Jadi impedansnya 4%, ratingnya 3,3 ke 3,3. Jadi dengan impedans yang kecil, sistem itu membutuhkan NGR tambahan lagi. NGR tambahan. Adapun presentasi kali ini membedah dari jurnal yang kemarin di-share Pak Antoni. Ini dari sini analisis penerapan zigzag transformer pada ungrounded system. Jadi dinyatakan kalau pada jurnal itu, nah ini jurnalnya seperti ini kelihatan, teman-teman. Kelihatan Pak Robin. Nah, single line-nya seperti ini. Jadi kelihatan di single line ini sumbernya, ini trafonya. Nah, sisi trafonya ini delta. Delta. Jadi ketika terjadi short circuit di sini, kalau ini tidak dipasang, maka tidak ada jalur balik ke arah trafo gitu. Jadi tidak bisa terjadi close loop.
kalau sistemnya seperti di delta. Kalau ada short circuit di sini ya, short circuit ke tanah, karena itu dipasang ini, zigzag transformer. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini kalau secara etap gimana, Pak? Oke, Apakah hasilnya sama nanti dengan yang ada. di Ada. jurnalnya? Itu mungkin kita bisa bandingkan. Boleh, nanti oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Ya. Di bagian akhir nanti ada sesi etapnya. Ini teori dulu. Jadi tujuannya kita mencari supaya arus hubung singkatnya itu 90 atau 100 ampere gitu. Jadi kita ambil contoh yang biasanya kita lakukan kan pakai NGR. Yang bisa kita lakukan pakai NGR dan kita harapkan NGR-nya itu bisa menahan arus 100 ampere. Ya, yang biasa kita lakukan contoh NGR itu seperti ini. Ya kan? Ini NGR nih. Kelihatan 100 ampere 10 second kan? Nah, kelihatan NGR. Jadi ketika ada di sistem ini short, nah short ke tanah, nah dia akan maksimal arus hubung singkatnya itu yang ke tanah 100 ampere. Tapi karena sistemnya seperti ini, delta, nah, dia kan nggak bisa ketika ada short, kalau ini nggak dipasang, kalau ini nggak ada, ini kita bisa bayangkan ini tidak ada, berarti dia nggak akan bisa balik ke trafo ini. Gitu. Artinya tidak terjadi close loop. Dan itu sangat berbahaya. Jadi ketika short, ya dia akan nongol terus di sini tanpa relay proteksi di sini mendetek adanya arus. Jadi sehingga tanah-tanah di sekitar sini, kalau dia arus short circuitnya tidak segera ditripkan oleh breaker entah yang di sini atau yang di sini, maka akan berbahaya bagi peralatan dan bagi manusia. Ya, dua ya. Bagi peralatan, tegangannya akan naik. Jadi, short circuit ke tanah itu menimbulkan tegangan naik. Itu bedanya. Nah, terus berbahaya juga bagi manusia, karena ketika dia ke tanah, berarti sekitar situ ada tegangan. Ketika orang melangkah, itulah menimbulkan yang namanya tegangan langkah ya, atau step voltage ya, yang berbahaya. Oke, nah kita hitung 90 ampere, oke. Kita masukin, jadi buat mereverse kembali, S3 pasa itu sama dengan 3 kali S1 pas. Ya. Jadi di sini S1 pas. S1 pas itu daya total ya. Daya semu, kan ada daya aktif, ada daya reaktif. Nah, S itu V kali I. Nah, ini kalau kita hitung V kali I, V kali I, V kali I. Nah, ini tegangannya kalau ini V kali I, tegangan ini berapa nih? Kalau dari sini sampai sini. Ada yang tahu? 3,3 atau bukan? Tegangan dari sini sampai sini. Berapa tegangannya? 3,3 dibagi akar 3, Pak. Benar. Karena 3,3 itu kan dari sini, sampai bawah ini. Nah, jadi teman-teman bisa cek sendiri apakah benar rumus ini S3 pas sama dengan 3 kali 1 pas. Teman-teman bisa cek, bisa asumsikan misalnya di sini V-nya adalah V line to line dibagi akar 3.
Nah, kali arus. Nah, ini juga. Terus teman-teman mungkin bisa pakai rumus asli S sama dengan akar 3 kali V, tapi V ini kali I. Nah, itu nanti akan sama seperti ini, S3 pas sama dengan 3 kali S1 pas. Buat mereverse kembali. Nah, kemudian S1 pas ini adalah I short circuit dikali V per akar 3. Ya. Jadi 30 ampere dikali 3,3 per akar 3. Kenapa 30 ampere? Karena kita berharap arus balik yang ke trafo itu adalah 100 ampere. Jadi kita berharap ketika hubung singkat, arus yang dari sini itu 100 ampere. Maksimal 100 ampere. Berarti satu pasanya 30 ampere. 30 ampere. Kemudian didapat S3 pasnya itu 171,47 kVA. Nah, ini adalah S3 pas untuk trafo zigzag kalau dia sedang short circuit. Nah, bagaimana kalau dia lagi normal? Karena kita mau tahu nih, kalau lagi normal berapa kVA sih yang diperlukan. Nah, kalau di jurnal ini dia cukup perlu trafo zigzag transformer itu 30 kVA. 30 kVA saja. Nah, kalau di kita kira-kira berapa kVA? Nah, kita lihat. Ini sekilas tentang hubungannya. Jadi zigzag transformer itu bisa juga diganti transformer Y delta. Bisa. Jadi diganti jadi transformer Y delta, di mana deltanya nggak ada beban. Nah, kemudian ini dihubungkan ke ground. Ininya di titik tengahnya dihubungkan ke ground. Nah, kita lihat rumusnya. Kita mau nyari R-nya ya. R ini berapa? R itu V dibagi I. Ya. V 3,3 dibagi akar 3 dibagi I-nya. Ya. Kemudian ini dibagi 30 ampere, 63,5 ohm. Lalu berapa persen jetnya? Persen jetnya itu adalah jet short circuit dibagi jet normal dikali 100%. Atau, karena kan harus jet ya, harus jet. Jadi, atau VA short circuit dibagi VA normal. VA short circuit berapa tadi? VA short circuit kan 171. Ini VA short circuit ya, 171 kVA. Terus VA normal berapa? Nah, VA normal itu 60 kVA. Ya. Jadi 171 kali 1000 dibagi ini line to line per 3, 3.300 kuadrat per 3 kali 100%. R-nya ini kan tadi super R. Super R, R-nya naik ke atas. Nah, didapat 300%. Kayak gitu. Nah, coba kalau ini langsung 171 dibagi 60 berapa? Kurang lebih juga 3, Pak.
3 ya, Iya, sama ya, 300%. 3 kali lipat. Oke. Jadi kita kalau lihat zigzag transformer, ini agak beda impedance-nya sama transformer biasa. Transformer biasa itu paling jet-nya itu 5%, 6%, terus 7%, 4 ya. Jadi kalau zigzag ini beda, jet-nya ini 300%. 300%. Nah, ini nanti bisa saya share ini buat refresh teman-teman, bisa ngulang-ngulang lagi. Jadi ini rumus dasar ya, VA, V. Kenapa bisa VA itu V kuadrat dibagi R? Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri buat latihan-latihan. Kemudian dari sini dapat speknya itu 60 kVA. 60 kVA cukup. Kita lihat kalau yang punyanya NHM pernah kirim zigzag transformer. Nah, zigzag transformernya seperti ini yang dikirim. Zigzag transformernya seperti ini. Kemudian speknya $3.300. Vector group ZN 0. Nah, zigzag ya. Ini artinya zigzag. Kalau misalnya ini DYN, no, DYN 5. Kalau PLN biasanya DYN 5 atau DYN 11. Nah, ini langsung ZN 0. ZN 0, kita lihat impedance-nya kalau ini berapa existing. 4,75 ya. Nah, jadi 4,75. Nah, ini zigzagnya. Ini yang masuk dari pasa. Terus zigzag dan ini ininya. Nah, ini zigzagnya. Zigzagnya seperti ini. Kemudian titik tengahnya ini. Nah, ini 4,75%. Makanya kalau di NHM itu perlu yang namanya NGR. Karena dia kecil. Nah, kalau di jurnal sama yang sedang kita analisa, ini nggak perlu NGR. Karena di jurnal ini dia sistemnya 20 kV. Kalau kita sistemnya 3,3. Dihitung dengan cara sama perhitungan kita, didapat jetnya 300. Jadi sama seperti yang kita lakukan tadi. Kalau kita ingin arus yang mengalir itu cuma 100 ampere, arus yang mengalir gangguan cuma 100 ampere, nah, kalau kita ingin yang mengalir ini, kalau ada gangguan di sini, mengalir arus itu 100 ampere, yang balik ya, arus yang balik dari titik gangguan ke sini 100 ampere, maka perhitungannya kita pakai yang tadi, 100 ampere itu dibagi 3.
30. Dibagi 30. Kemudian masuk rumusnya. Ini karena dia S3 pasa sama dengan 3 kali S1 pasa. S itu kan V kali I. I-nya tuh I hubung singkat. Itu 30 ampere tadi. Kalau 100 tadi 33 ya. Sorry, kita pakai pengandaian 90 ampere. Jadi 30 kali V-nya V1 pas. V1 pasnya berarti kan 3,3 dibagi akar 3. Nah, dapat 171,47. Tapi ini adalah KVA saat terjadi hubung singkat. Nah, KVA normalnya berapa? Berarti kan harusnya enggak 30. KVA normalnya kan berarti kan harusnya enggak 30. Nah, berapa KVA normalnya? Kita hitung dari R-nya dulu. Jadi kita cari R-nya ini. R-nya ini kita cari. Ya. Setelah dapat R-nya, lalu dapat R-nya, ya, dapat KVA-nya 60. Berapa impedansnya? Berarti tinggal 171 bagi 60 kali 100%. 300%. Ini impedansnya. Jadi, nah, kalau pertanyaannya Pak Antoni sama Pak Hendri kemarin, kalau sudah pakai zigzag transformer, perlu NGR enggak? Tergantung jetnya. Berapa jet yang disuplai Agreco, ya kan? Kalau impedansnya 4,5 seperti existing, 4,75, ya maka perlu NGR. Tapi kalau impedansnya sudah 300, nggak perlu. Nah, pertanyaannya 4,75 aja udah segini kan gedenya. Kalau 300 semana lagi gede trafonya kan gitu. Nah, tapi kita coba cek ya. Kita coba cek speknya Agreco. Kita coba cek. Coba kita cek speknya Agreco. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak bingung kenapa sih bicarain zigzag transformer ini, awalnya adalah dari single line ini. Dari single line ini. Udah kelihatan teman-teman? Nah, single line ini kelihatan gensetnya hanya gini kan, hanya solid ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Genset Agreco hanya solid. Nah, pertanyaan tim NHM, apakah ini tidak dipasangin NGR? Nah, dari Agreco bilang kami akan pasang zigzag transformer Pak di sini. Jadi akan dipasang di sini nih. Di sini akan dipasang zigzag transformer ya.
Ini pasang zigzag transformer seperti ini. Terus habis itu di roundingkan. Terus ada pertanyaan lagi, di sininya perlu NGR enggak? Kan gitu. Di sininya perlu NGR enggak? Kira-kira dari sini teman-teman ada pertanyaan enggak? Dari tadi sampai sekarang. Sebelum kita lanjut. Tanya Pak Robin. Ya, silakan. Tadi bentuk untuk zigzag transformernya kan star. Ada nggak bentuk lain misalnya delta delta atau star delta atau delta star, dan itu bagaimana cara untuk menentukannya Pak Robin? Intinya di bagian sini harus star, jadi bisa ditanahkan. Dia udah sudah star delta, jadi dia hubungannya itu sebenarnya kayak gini. Kalau dia tuh zigzag itu. Nah, saya nggak salah ya gambar ya. Nah, jadi ini lilitan. Ini lilitan pertama. Ini lilitan kedua. Ini lilitan pertama. Ini lilitan kedua. Ini lilitan pertama. Ini lilitan kedua. Jadi dibiarin aja yang bagian sini tuh open gitu. Nah ininya yang bentar. Nah jadi dia seperti ini dia. Zigzag transformer tuh seperti ini. Pasanya masuk ke sini. Nah, pasanya masuk dari sini. Ini pasa R, pasa S, pasa T. Nah, terus di sini digroundingkan. Jadi dia nggak ada ke beban. Nah, ini dia pasa A, R, S, T. Nah, atau orang suka bikin star delta, bisa juga. Jadi ini star, ini delta. Tapi deltanya nggak ada bebannya. Nah, ini R, S, T gitu. Nah, ini sama nih fungsinya. Fungsinya sama seperti zigzag transformer. Gitu. Tapi selalu yang pertama ditanahkan itu yang star ya Pak Robin ya? Kalau yang ini zigzag, kalau yang ini star. Starnya ditanahkan. Oh harus. ya. Harus ditanahkan. Nah, sekarang pertanyaannya perlu nggak NGR gitu kan? Karena di existing sekarang ada NGR. Nah, ya kan? Kenapa nggak solid aja langsung, ya kan? Nah, analisanya karena yang existing sekarang, kalau kita lihat, yang sekarang itu, secara etap sudah ada informasi impedansnya memang 4%, ya kan? Nah, secara spek juga sama 4,75%. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk etapnya. Nah,
Ini saya simulasikan pakai yang ini, yang star delta. Pertama, CB-nya dibuka. Ketika CB-nya dibuka, kita running ini short circuit, ya. Kemudian kita klik display. Nah, di sini kalau aslinya kalau kita running short circuit, dia itu akan membaca 3 pas. Jadi yang nilai di sini 3 pas. Nah, kita harus klik dan kita harus lihat mana yang terbesar. Jadi ada 2 cara, bisa lihat kayak gitu manual. Jadi kita klik sini, klik sini, klik sini. Biasanya line to line ke ground yang terbesar. Itu untuk menentukan kapasitas rating switchgear. Atau kita print di sini nih. Ini di print, lalu baca hasil reportnya. Nanti kelihatan yang terbesar yang mana. Nah, ini saat ini saya pilih line to ground. Kemudian di line to ground-nya ada pilihan juga. Nah, kalau untuk kita pilih yang ini, phase value, ini sekarang gede, ya 16 KA. Terus kalau kita pilih yang arus hubung singkat yang balik ke trafo, itu juga nilainya sama, masih 16 sekian KA, karena zigzag transformernya ini belum di close, ya, case 1. Kemudian ketika kita pilih case 2, ternyata masih sama nih, 16 KA juga. Setelah dicek, ternyata trafo-trafonya ini masih hubungannya solid, gitu. Jadi trafo-trafo ini masih hubungannya solid nih. Jadi solidnya trafo ini harus dilepas. Artinya kalau nanti Agreco mau pasang ini, zigzag transformer ini sambungan-sambungan dari titik netralnya trafonya Agreco ini harus dilepas, dibiarin float. Kira-kira dari sini ada pertanyaan? Kalau tadi Betul. yang kasusnya Agreco, Pak Robin, Ya. Agreco kan menyediakan 4,75% impedansinya. Bukan, itu existing. Oh, existing. Oh, oke. Berarti Agreco belum ya? Belum menginformasikan. Sistemnya itu seperti ini. Kecil ya, kelihatan kecil ya. Nah, jadi ini NHM seperti ini. Saya nggak bisa terlalu lama, jadi cuma contoh doang karena ini punya perusahaan ya. Nah, ini sistem barunya. Jadi ini sistem barunya di sini. Ya, baik. Ini yang dari Gosowong, ini makanya di open, ini di close. Ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini yang sistem barunya. Kalau yang NGR yang ini, zigzag transformer yang ini dia memang 4,75 kVA, 4,75%. Makanya ada NGR-nya nih di sini. Sedangkan yang ini, Agreco rencana mau pasang di sini nih. Ada satu spare outgoing. Pasang di sini.
Dan kita cek. Ini sedang kita cek. Apakah dengan pemasangan di sini efektif, ya kan? Terus kemudian jika ini sudah di open, nah kelihatan di sini 172 ampere, ya kan? Berarti ngaruh kan? Kalau dilepas hubungannya ini, yang tadinya dia solid ya, begitu dilepas hubungannya jadi floating, nah kelihatan dia pengaruh ya, cuma 172 ampere. Kenapa ini nggak kecil? Karena di sini masih kita lihat jetnya masih 100%. Kalau kita ganti jetnya ini jadi 300%, oh ya ini sedikit mendemokan, ini delta, ini Y. Kalau yang tadi Y-nya ada hubungan, nah ini di etap seperti ini ya. Nih, ini bisa kita kelihatan etapnya. Nah, ini kan kelihatan floating ya. Nah, kalau ini disambung, nih, ada pilihan solid, resistor, ini pakai NGR nih. Kalau diklik resistor, nah kita masukin nih speknya NGR-nya. Tapi kalau solid, nah dia akan jadi gini. Beda kan sama sebelahnya? Ini Kan kalau trafo MV ya? Iya, trafo MV ya. ini trafonya Agreco. Iya. Jadi ini trafonya Agreco. Nah, kenapa Pak Iksan? Ya itu kan dari 0,4 ke 3,3 ya. Betul. Harusnya di NGR kan Pak Robin ya. Harusnya enggak. Saat ini kan Enggak solid. Sekarang solid berarti ya. saat ini semua solid. Nah, Tapi Agreco mau menambahkan ini. iya. Nah, menambahkan ini, tapi sama NHM minta di sininya dikasih NGR. Agreco bilang nggak perlu. Nah, makanya kita mau cek nih. Perlu apa enggak di sini NGR. Tapi untuk memasang ini supaya ngaruh zigzag transformernya, maka trafo-trafo di sini harus dibikin floating dulu. Koneksi-koneksi ke groundnya harus dilepas. Gitu. Kalau enggak dia nggak ngaruh. Di Iya. open. Gitu. Harusnya kan itu ya NGR kan dia ke keluarannya kan ini ya. Ya, bisa. MV. NGR ya ada banyak cara. Di sini NGR bisa, tapi banyak NGR-nya kan. Iya, banyak. NGR-nya jadi banyak. Karena trafonya banyak dia. Ya. Atau di sininya nih di gensetnya pakai NGR kayak gini, kayak sistem yang ini. Oh iya harusnya. Nih. Ini kan ada NGR nih. Ah, ini di trafo, sorry. Di genset dia solid. Genset, nah ini ya genset solid. Nah ini zigzag. Oke, jadi ini nah, rencananya mau di sini nih dipasang zigzag transformer. Jadi ketimbang di sini, karena kan trafo ini kan di dalam ini kontainer. Trafo ini juga dalam kontainer, ya kan? Nah ini kan mungkin agak susah ya kalau untuk pasang lagi di sini NGR, connect lagi kan agak susah ya. Ya. Iya. Kalau emang posisinya nggak bisa ya emang nggak ini.
Dan ini juga trafonya Biasanya NGR tuh di order sih oke. Dan ini trafonya. ini juga trafonya ini delta sudah di sisi 3,3-nya. Jadi ini di sisi 3,3-nya delta nanti saya ubah. Jadi lihat ya. Ini kalau namanya DYN11 yang huruf gede ini pasti yang tegangannya tinggi. Jadi ini kan trafo dari 0,4 ke 3,3. Berarti yang delta itu yang 3,3-nya. Nah, kalau gini dia bilang YND0 ini berarti 3,3 kV-nya ini yang Y. Yang huruf D ini yang menunjukkan apa? Yang huruf D ini yang menunjukkan tegangan yang paling besar. Jadi kalau misalnya ada 6 ke 3,3, dia bilang DYN11, berarti 6,6-nya delta. Gitu. Dari sini ada lagi? Pak Robin. Ya, silakan. Itu trafonya di Agrego itu range-nya 0,4 per 5,1 sampai 26 kV ya Pak Robin ya? Ya, Range-nya range-nya jauh dia ya. jauh, betul. Jadi bisa dengan trafo ini sebenarnya kita bisa langganan 11 kV juga kalau kita mau. Oh bebas juga berarti bisa 11, Ya. bisa 6, bisa 20. bisa 20 juga ya Pak ini pakai trafo ini. TV-nya juga ini kan, karena dia jualan kan. Hmm. Cuman dia sudah tetapkan sesuai kontrak, dia bikin di sini 3,3, di sini 400. Berarti kalau sistem trafo seperti ini khusus ya Pak ini Pak berarti Pak ya? Khusus. Dan Karena ini di dalam kontainer juga. Jadi sudah langsung di dalam kontainer sama mereka. Jadi udah kelihatan kalau kita lihat layout yang dikirim. Nih. Cuman ini layout lama. Sekarang sudah dimodif sama Bang Ipul karena tanahnya itu sekarang bukan kotak, tapi lahannya itu bentuknya gini sekarang. Nah, jadi susunannya udah diatur jadi gini. jajat-jajatnya juga kontainer semua ya Pak Robin ya? Ya, kayak gini. Jadi udah bukan area gini lagi nih, bukan. Tadinya kan areanya gini. Kayak kotak. Ternyata sekarang areanya miring. Sebelah sini tuh tebing atau apa gitu. Nah, trafonya seperti ini. Di dalam kontainer. Gensetnya juga. Jadi mereka karena rental penjualan penyewaan, jasa penyewaan, dia seperti ini. Ya lebih mudah mungkin mereka kalau Iya. pindah-pindah ya Pak ya? Pindah-pindah dan dengan customer yang minta tegangannya bervariasi, Beda-beda. Ya, ya bisa. betul Pak. Oke Pak Robin. Terima Ya. kasih Pak Robin. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat ketika dia Y-nya sudah dilepas, tapi ini saya salah nih, harusnya ini Y-nya di sini nih, Y delta. Tapi nggak apa-apa ini contoh, karena ada juga di mereka yang Y kan. Nih, ini DYN. Kalau DYN tegangan tingginya memang D, oke benar. Tapi kalau YND, nah ini kan mereka bilang strip YND.
Berarti tegangan itunya Y, tegangan yang tingginya. Nah, ini ada YND juga nih. YND. Nah, tapi gitu konsepnya ya. Jadi kalau dia Y dan solid, dia nggak ngaruh. Tapi kalau solidnya sudah dilepas, nah dia ngaruh nih. Cuman 14 ampere. 14 ampere kan. Ya. Oke. Demikian pembahasan hari ini. Dia referensinya. Nah, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada mau pertanyaan lagi. Apa yang mau dilihat bisa. Mau etapnya. Pak Robin, berarti nanti ini zigzag transformer ini yang nyediain Agreco bukan kita ya Pak? Yang nyediain Yang Agreco. Agreco berarti bukan Petrus ya Pak? Bukan. Nah, ini kita lihat speknya Agreco. Impedance-nya 130 ohm. Dia berdasarkan ini ya. Persenta dia berdasarkan zero sequence impedance voltage ya, 130 ohm. Bukan berdasarkan persen. Jadi ini bisa kita hitung nanti berapa persen. Tapi kalau dia bilang 200 ampere, terus 130 ohm. Kalau kita kan tadi 100 ampere kan. 100 ampere, kita 100 ampere. Maksimal 90, kita tadi maksimal 90 ampere. Kemudian impedance-nya kita tadi 63,5 ohm. 63,5 ohm. Nah, nanti bisa kita hitung nih. Dengan impedance yang 130 ohm dan 200 ampere, berapa nih persentasenya?
Bisa hitung. Kita cross check. Oke. Mungkin itu teman-teman. Nanti saya share slide-nya, bisa dibaca-baca. Terima kasih untuk kehadiran sharing session kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Robin. Nanti bisa Terima di-share kasih Pak Robin untuk ininya Pak. untuk pembelajaran. Terima kasih, Dibuka Pak.